Oke, so kembali lagi teman-teman ya. Selamat malam. Kita masuk lagi ke live kita live kali ini di Trading Tanpa Baper ya. Tadi rencananya kita mau live di YouTube, tetapi karena mungkin gue takut ada ketidaklancaran gitu ya di YouTube, jadi akhirnya gue lebih memutuskan untuk kita live di Telegram aja dulu gitu ya. Live di Telegram, nanti kita record lalu kita upload ke YouTube teman-teman ya. Untuk sementara kayak gitu dulu teman-teman, karena gue belum ada waktu untuk nganuin webcam, nganuin OBS gitu ya. Dari kemarin itu masih lumayan sibuk ya real life gitu. Nah, mungkin ya teman-teman mungkin ya welcome dulu lah ya, welcome dulu buat teman-teman semua yang hari ini datang ke live di Tele Tanpa Baper. Nah, hari ini gue mau ngomong apa gitu. Jadi kalau teman-teman ya bisa lihat dari judulnya ini, is it over gitu ya, is it over. Nah, itu mungkin ini adalah satu concern, hal yang mungkin lagi dipikirin oleh banyak teman-teman di market kripto gitu ya. Bahkan bukan cuma market kripto kalau menurut aku. Menurut aku mungkin ada beberapa orang-orang dari pelaku pasar saham gitu ya, pelaku pasar saham mungkin juga mereka akan bertanya-tanya gitu, apakah ini akan koreksi yang lumayan dalam nih gitu kan, akan koreksi lumayan dalam dan marketnya nggak akan naik lagi gitu kan. Oke, so kita hari ini akan bahas itu teman-teman ya. Kita hari ini akan bahas itu, at least in my outlook ya teman-teman ya, at least in my outlook. Tapi ya ingat sekali lagi, gue selalu ngomong teman-teman ya, gue selalu ngomong there is nothing financial advice ya. Tidak ada satupun yang gue ngomong itu sebagai financial advice yang gue tiap kali kita melakukan live teman-teman ya. Jadi itu adalah disclaimer on-nya dulu teman-teman ya, disclaimer on-nya dulu. Bukan berarti oh koko nanti kalau harga naik apa sesuai outlook koko bilangnya gue udah kasih tahu. Bukan teman-teman, gue cuma ngomong kasih tahu itu cuman memberitahukan teman-teman bahwa cara menganalisanya tuh seperti itu loh, makanya bisa terjadi seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, mungkin sekarang hari ini gue makan langsung aja ya teman-teman ya, nggak usah langsung banyak-banyak ya. BTC sekarang udah di 50.000, ETH di 2.200 ya, bahkan sampai di live ini sekarang masih agak turun-turun dikit. Nah, resesi ya, kita ada beberapa hal, teman-teman bisa cari itu di Twitter maupun di influencer manapun, mereka udah update ya. Ada yang ngomong resesi lah, ada yang ngomong war, ada yang ngomong cut rates bisa berdampak buruk gitu ya. Nah, apakah ini akhir nih teman-teman ya? Jadi crash dari market crypto dan pasar keuangan lainnya. Jadi gue juga akan bahas sedikit dari pasar keuangan lainnya ya. Nah, kita akan bahas juga nanti di fundamental versus teknikalnya. Plus, apakah Mercury retrograde dan new moon effect ini akan menyebabkan justru harganya akan turun ya. Kalau teman-teman yang mungkin nggak tahu penjelasan Mercury retrograde, teman-teman silakan subscribe dulu gitu ya, bantu subscribe dulu YouTube Vincent Chandra gitu ya, YouTube gua. Nah, teman-teman nanti buka di bagian video, nah teman-teman bisa cek yang monthly crypto market review. Di situ gua ada memberikan sedikit gambaran untuk full new moon sama Mercury retrograde gitu ya. Walaupun hari ini itu tugasnya adalah mengupdate teman-teman ya. Tugas gua adalah mengupdate. Nah, oke, so kalau teman-teman perhatikan teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau ngambil dari sini aja ya, ngambil dari CoinMarketCap, penurunan overall di market crypto itu sampai 17,64% ya dalam satu hari. Jadi ada penurunan, I don't know ini kemarin T-nya berapa, mungkin di atas 2T, nah sekarang udah penurunan sekitar 17,64. Di mana top losernya bahkan bisa dibilang ya BTC sendiri bahkan menjadi top loser teman-teman ya, karena kalau dibandingkan sama beberapa koin lain pun BTC, ETH pun turunnya juga lumayan dalam. Bahkan Solana ini Solana dan BNB ini mirip sekali dengan penurunan BTC dan ETH. Jadi ya ini hal yang bisa dibilang bukan cuman karena bukan masalah fundamental lah teman-teman ya, bukan masalah fundamental dari internalnya. Kenapa gue bisa ngomong gitu teman-teman? Nah, simple, sederhana. Ini kemarin gue udah sempat bahas ke teman-teman. Kalau teman-teman yakin bahwa ini pertama dulu ya soal fundamental. Kalau teman-teman yakin bahwa ini adalah akhir dari market kripto ya, hanya market kripto, maka teman-teman harus bertanya-tanya ya. Maka teman-teman harus bertanya-tanya, kenapa? Ya, kenapa di saat ketidakpastian kayak gini? Nah, teman-teman bisa melihat XAU emas ya, minus 2,7% hari ini. US oil, minyak, minus 2% hari ini, teman-teman. Ya. Ini padahal isunya war, teman-teman. Isunya resesi loh. Isunya war. Pertanyaannya adalah kenapa emas sendiri bisa turun, US oil bisa turun, saham bisa turun, bahkan cryptocurrency overall pun turun, teman-teman. Ya, jadi bisa kita ngomong, teman-teman, tidak ada satu single aset yang mengalami kenaikan selain fix. Ya,
Bahkan gue nggak tahu obligasi pun kemungkinan ini turun juga teman-teman secara yieldnya. Ya, secara yieldnya juga turun. Jadi kalau teman-teman ngomong, ini karena war nih habis ini. Wah, ini karena pasar saham akan financial crisis ini akan terjadi nih teman-teman. Financial crisis akan terjadi. Nah, itu adalah hal yang kita nggak bisa bahas lagi teman-teman. Karena itu semua sudah terjadi. Sudah kayak rasanya tuh udah kayak percuma kalau kita mau bahas, aduh ini akan resesi, ini akan segala hal teman-teman. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita melihat teman-teman. Kita melihat apakah ada perubahan ataupun perbedaan secara cycle teman-teman ya. Sorry, bukan perbedaan secara cycle, tapi secara long term view. Secara long term view, apakah artinya market crypto ini akan masuk ke dalam bear market gitu ya. Nah, itu yang akan gua bahas hari ini teman-teman. Nah, itu mungkin salah satu hal yang teman-teman harus menjadi concerning ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di influencer lain dulu ya teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerti gitu ya apa hal yang menyebabkan penurunan di harga saham, di emas, dan segala macam, teman-teman. Jadi ini benar-benar financial event ya. Bisa dibilang black swan lah, teman-teman ya. Black swan yang kita nggak bisa expect. Karena ya, nggak ada satu orang pun yang expect bahkan di hari Senin. Ya, bahkan ini baru pembukaan di hari Senin aja, Bitcoin minus 15%. ETH minus sampai 17%. Ya, ETH minus sampai 17%. Jadi ini semuanya dalam semua, teman-teman. Ya, dalam semua, teman-teman. Kalau dibilang gue stres nggak? Ya, gue stres juga. Karena juga pasti ada posisi di investasi. Ya, tapi hari ini gue mau sampaikan ke teman-teman bahwa gue akan objektif 100%. Ya, gue akan objektif 100%. Gue tidak akan ngomong bahwa karena gue ada posisi, maka ya marketnya harus naik gitu. Marketnya harus naik, marketnya harus recover. Enggak, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas dulu, teman-teman. Nah, sekarang view gue, teman-teman ya. View gue adalah, gue mungkin sekarang mau bahas secara gambaran besar dulu, teman-teman ya. Gambaran besar dulu. Nah, kita mungkin akan bahas ke BTC dulu, teman-teman ya. Kita akan bahas BTC dulu. Ini bukan analisa teknikalnya, teman-teman ya. Jadi ini yang kemarin. Ini bukan analisa teknikalnya. Ini bukan analisa teknikalnya, melainkan gue cuma mau memberikan teman-teman sedikit gambaran aja, gitu ya, sedikit gambaran aja daripada beberapa pergerakan-pergerakan masa lalu, teman-teman ya, pergerakan-pergerakan masa lalu. Apa yang gue bisa bahas, teman-teman? Apa yang gue bisa bahas? Nah, yang pertama adalah, kalau kita lihat ini market crypto sendiri, terutama Bitcoin sendiri, ini baru koreksi dari pergerakan bullnya yang lumayan panjang ya, which is itu 300% dari awal tahun. Sekarang dia koreksi itu almost sekitar 30% ya. Artinya dari yang awalnya 300 dia sekarang lagi turun ke 200, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, financial crisis, gue sendiri tidak bisa kasih kalian gambaran ya, eventnya itu ada di mana aja, teman-teman ya. Gue nggak bisa kasih kalian gambaran eventnya ada di mana aja, tapi kita bisa lihat, teman-teman, ada beberapa kali penurunan itu nggak selalu bahwa dia akan terus turun. Gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Contoh, ini kalau nggak salah waktu itu COVID, yaitu Maret 2020. Ya, akhirnya marketnya recover lagi, which is ini cukup cepat ya teman-teman ya, dari 1 minggu di 9 Maret 2020, di Mei 2020 dia sudah balik lagi ke titik awalnya. Dia sudah balik lagi ke titik awal penurunan yang lumayan dalam. Ya, nah ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Kita coba lihat sedikit ya, Nah mungkin kita bisa ngomong yang seperti ini ya, Mei 2021. Ya, kalau kita lihat di sini juga ada penurunan. Gue nggak tahu juga exactly ini ada apa di sini gitu ya, tapi akhirnya dalam waktu beberapa minggu dia juga balik lagi ke atas, teman-teman. Ya, dia juga balik lagi ke atas. Jadi kalau misalnya kita cuma mengambil gambaran bahwa ini merah dalam gitu ya. Ini merah dalam. Apakah ini artinya kelanjutan penurunan gitu ya? Apakah ini kelanjutan penurunan? Nah, itu jawabannya teman-teman tidak bisa ambil ya, selain cuma bisa menganalisa, kurang lebihnya dia akan nyampe di mana. Tapi teman-teman, gua katakan sekali lagi bahwa teman-teman nggak akan ada yang bisa 100% menebak bahwa market ini akan turunnya sampai ke berapa gitu ya. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa memberikan pandangan 100% gitu. 100% ibarat kata, ini udah bear market, ini udah bear market. Karena kenapa, teman-teman? Gue yakin di bagian sini itu udah banyak banget yang pernah bahasanya tuh mereka silih berganti gitu ya. Jadi misalnya ketika ada penurunan, contoh misalnya ketika ada penurunan sedalam ini, nah pasti di bagian sini teman-teman akan menemukan banyak orang ngomong, aduh ini akan bear market, ini udah crash banget gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya adalah hal yang
Sebenarnya selalu terjadi, teman-teman ya, selalu terjadi. Setiap kali ada event yang tidak berhubungan, dengan fundamental internal, ujungnya dia pasti akan recover lagi ke atas. Ya, pasti dia akan recover lagi ke atas. Seperti itu, teman-teman. Itu yang gue bisa kasih gambaran dulu untuk secara price-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman harus temukan, gitu ya. Kalau teman-teman, kalau misalnya tanya gue, apakah ini market kripto ini udah mau masuk ke bear market atau belum, gitu ya. Teman-teman harus cari tahu. Teman-teman harus cari tahu sendiri, apakah, gitu ya, penurunan 2 minggu terakhir itu diakibatkan oleh kripto market yang jelek gitu. Apakah itu karena crypto market yang jelek atau hanya karena adanya eksternal fundamental. Jadi itu yang teman-teman harus cari tahu dulu. Ya, eksternal fundamental atau crypto market overall-nya yang jelek. Kalau misalnya teman-teman ngomong crypto market yang jelek, maka di saat ini teman-teman harus out dari market. Itu yang gue bisa kasih tahu aja ke teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman udah ngomong oke, ini crypto market udah akan masuk ke bear run gitu ya, udah akan masuk ke bear run, udah semuanya udah over value gitu ya, semuanya udah over value, semuanya udah flow ETF udah habis segala macam gitu teman-teman ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ngomong ya udah gua akan cut loss di sini. Gitu. Karena ya itulah fundamentalnya teman-teman, itulah value-nya. Nggak mungkin kalian mau nyangkut di value yang paling atas. Menurut kalian kalau value-nya Bitcoin itu ada di 26.000 ya udah. Berarti artinya teman-teman harus kabur dulu dari Bitcoin sebelum akhirnya ke 26.000. Ya kan? Nah, tetapi kalau karena eksternal fundamental ya teman-teman bisa silakan cari lagi kembali setiap kali ada penurunan karena eksternal fundamental apakah market kriptonya akan recover atau tidak. Itu aja, simple. Ya, jadi kalau teman-teman yang tanya apakah ini udah akhir dari market dari semuanya, gitu ya? Nah, jawabannya tinggal pilih, tinggal cari tahu crypto marketnya yang jelek atau eksternal fundamental. Sudah kalian temukan kalau misalnya crypto market yang jelek, gitu ya, maka teman-teman bisa menganalisa kira-kira dari teknikal. Kalau crypto marketnya jelek, kira-kira dia akan turun sampai di berapa? Tapi kalau cuma karena eksternal fundamental, maka sebenarnya penurunan bagi investor ya, bagi investor penurunan justru adalah pembelian terbaik. Ya, justru kalau sebenarnya penurunan itu adalah pembelian yang baik kalau memang karena eksternal fundamental, gitu ya. Nah, hari ini gue cuma mau ngomong sederhana teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman harus ingat bahwa crypto market itu masih di 1,7 T. Ya, ini satu hal yang gue mau kasih fundamentalnya sedikit teman-teman ya. 1,7 T. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa sekarang di tahun ini kita tuh lagi kelimpahan sama yang namanya ETF. Ya, sama yang namanya ETF. Yang artinya, duit yang ada di TradFi, duit yang ada di market, biasanya dari market saham, dari market-market bonds, obligasi, nah itu sangat berpotensi untuk masuk ke dalam market kripto. Ya, itulah namanya buka pintu ya. Bahasanya ETF ini membuka pintu agar orang-orang investor itu bisa memasukkan uangnya ke dalam market kripto. Ya, nah teman-teman bisa cari tahu. Market kripto itu 1,7 T. Nah, teman-teman cari tahu, di US itu marketnya berapa T? Bonds itu marketnya berapa T? Properti itu marketnya berapa T? Nah, baru teman-teman bisa cari jawaban kira-kira secara fundamental 1,7 T ini apakah sudah undervalue atau belum? Ya, 1,8 T. 1,8 T. Apakah ini sudah sangat besar, sangat overvalue atau belum? Itu yang gue bisa sampaikan dulu ke teman-teman pertama. Nah, kalau teman-teman mau lihat juga secara on-chain data, fundamental, apakah artinya TVL-nya? Ya, TVL itu berarti artinya adalah uang yang masuk ke dalam market kripto itu mengalami outflow yang lumayan. Apakah ini mengalami outflow yang lumayan? Nah, teman-teman bisa lihat, ini penurunan ini. Bisa gua katakan ini hanya karena adanya penurunan harga yang dalam. Ya, karena tentu ya kalau di market kripto TVL ini teman-teman ya, TVL ini fungsinya ya, bukan fungsinya, tapi kalau harga kriptonya turun, maka TVL-nya tuh udah pasti akan turun. Tapi kalau ada uang yang masuk ya, maka dia akan terus naik. Nah, bear market sesungguhnya itu hanya terjadi ketika ada TVL yang penurunannya lumayan dalam. Ya, nah, jadi kalau teman-teman bisa ngomong di sini, gua nggak tahu ya, terserah teman-teman mau ngomong apa TVL, tapi menurut gua pribadi TVL-nya masih cenderung uptrend dan penurunan hari ini itu bukan karena orang yang keluar dari market kripto atau keluar dari TVL, tetapi karena adanya penurunan secara harga kriptonya. Bisa dibilang itu mirip seperti Mei 10 2021 turun sampai ke sini, ya sampai ke Juni, ya baru di akhirnya balik lagi ke atas. Ini secara TVL.
Nah, ini on chain data, teman-teman. Kita nggak bisa manipulasi, ya, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin lagi misalnya di token terminal gitu ya, misalnya kita di token terminal, misal teman-teman bisa lihat yang besar-besar lah, misalnya Solana. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Apakah Solana ini kan salah satu yang paling banyak pakai ya, yang paling banyak kepake. Apakah Solana ini mengalami penurunan yang signifikan secara transaksi dan segala macam? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa fee-nya masih saat ini ya di bagian bawah teman-teman bisa lihat. Nah, fee-nya sampai saat ini masih terus meningkat. Active user, I don't know ya, kita bukanya mungkin di daily aja. Kita buka di daily aja. Ya. Nah, active user juga masih meningkat lumayan tajam. Jadi kalau di ngomong secara fundamental, apakah ini sudah masuk ke bear market? Menurut gua pribadi sih belum. Ya, menurut gua pribadi. Nah, teman-teman kembali lagi teman-teman harus analisa ulang. Ya, so gue bisa katakan ya ini eksternal fundamental teman-teman. That's why hampir semua orang, hampir semua influencer tidak expect sampai ada penurunan sedalam ini. Ya, tidak ada yang expect sampai penurunan sedalam ini. Mungkin mereka tahu bakal akan turun, tapi mereka nggak tahu bahwa akan secepat ini dan akan dalam di hari Senin, bahkan di hari Senin. Itu yang gue juga nggak expect, teman-teman. Ya, sama sekali nggak expect. Kayak gitu. Ya, itu yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. So, ya, miliki long term view. Itu yang pertama kali gue bisa kasih tahu ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak terlalu pede sama fundamentalnya, out from the market. Ya, out from the market. Sesimpel itu. Kalau teman-teman sudah nggak pede lagi sama fundamentalnya, out sama market. Tetapi, kalau teman-teman ada yang tanya gua, misalnya, gua investasi di PP. Oh, gua investasinya di PP. Ya, gua investasi di PP ini harga sudah turun 50%, kok gua cut loss sekarang atau tidak? Nah, kembali lagi, yang kalian beli adalah PP. Fundamentalnya PP, oke nggak? Nah, itu aja. Itu yang gue bisa sampaikan ke teman. Nah, inilah kenapa pentingnya kita berinvestasi bukan di meme coin. Orang-orang tuh hanya akan ngomong upside-nya gede banget kalau kita beli meme coin segala macam walaupun gak ada fundamentalnya. Tetapi kalau kalian nyangkut di sebuah meme coin, nah maka teman-teman akan mengalami ketidakpastian. Karena teman-teman nggak tahu meme coin ini akan balik lagi nggak ke value tertingginya. Ya, ke value tertingginya. Karena ini kalau kita ngomongin fundamental by PP, kita nggak bisa tahu bahwa ini akan balik lagi ke atas atau tidak. Tapi contoh, kalau tadi kita ngomongin Solana, nah kita ngomong Solana masih rame, ya artinya Solana masih bisa balik. Ya, secara on-chain data aja gitu, secara on-chain data. Selama dia masih dipakai terus, teman-teman ya. Selama dia masih dipakai terus. Selama bukan market kriptonya yang jelek. Bukan karena market kriptonya kena hack, market kriptonya Satoshi Nakamoto-nya muncul, segala macam. Ya, itu teman-teman. Itu yang bisa gue sampaikan dulu ke teman-teman hari ini. Ya, nah itu yang mungkin fundamental secara yang gue ngomong. Nah, oke. So sekarang itu fundamental sedikit aja teman-teman ya. Fundamental sedikit aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Mercury retrograde sama New Moon effect. Ini apakah artinya kita sudah masuk ke dalam bear? Ya, apakah kita sudah masuk ke dalam, sorry, gue lupa ini di mana exactly-nya. Bentar ya, kita ambil dulu. Nah, apakah ini sudah masuk ke dalam bear market? Nah, ini ya, yang ini. Nah, gue pernah tulis ya, teman-teman ya. Jadi, kalau dalam 5 hari pertama, fase Mercury retrograde itu terus turun, maka dia akan lanjut turun. Jadi, kuncinya adalah 5 hari pertama. Ingat, teman-teman ya. Kemarin, kita fase Mercury retrograde itu dimulai di tanggal 4, which is itu bertepatan dengan New Moon. Ya, hal ini, ya, teman-teman balik lagi ke market review sebelumnya kalau teman-teman masih bingung, gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ini baru terjadi 1 hari. Ya, ini baru terjadi 1 hari. Nah, gue belum bisa menyimpulkan, teman-teman, apakah di sini artinya Mercury retrograde-nya akan mendorong harganya untuk turun ke dalam. Ya, mendorong harganya untuk turun ke dalam. Ya, karena kalau kita lihat itu di sini, ya, 4 itu di sini. Nah, hari ini itu marketnya sudah di bawah, teman-teman ya, sudah penurunan sampai bawah. Nah, penentuannya itu adalah minggu ini, teman-teman ya, which is bisa kita katakan sampai hari Jumat. Ini berapa candle lagi? Sekitar 1, 2, 3, 4 hari ke depan. Ini pertanyaannya adalah marketnya akan recover ke atas atau marketnya akan lanjut turun ke bawah. Kalau ya, jadi ini gambarannya dulu. Kalau misalnya selama fase Mercury retrograde dia sudah turun kayak gini, lalu marketnya turun lagi sampai 5 hari selanjutnya sampai ke bawah sini. Nah, maka gue bisa ngomong fase Mercury retrograde itu akan mendorong harganya untuk terus turun. Ya, fase Mercury-nya sampai tanggal berapa? Tanggal 24 atau 27 ya. Kalau nggak salah 27. Ya, kalau 27. Nah, maka sebenarnya kalau
Kalau ditanya masa Mercury retrograde-nya itu sudah berefek bearish atau belum, nah jawaban gua adalah belum. New moon-nya juga belum berefek bearish, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat ini selama penurunan dia turun segini, tapi reversalnya tuh belum kelihatan. Reversalnya belum kelihatan. Bisa jadi ini hari itu dia mau bikin low-nya dulu. Jadi hari ini tuh dia benar-benar dia mau bikin low-nya dulu, baru besoknya dia bikin hijau dan marketnya pelan-pelan recover. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena yang namanya new moon dia tidak bisa memberikan kita price-nya itu akan reversal di mana. Price-nya akan reversal di mana, tapi dia bisa kasih kita tanggal kira-kira time-nya itu dia akan reversal itu di tanggal berapa. Nah, new moon-nya itu harusnya teman-teman ya, harusnya kalau hari ini kita ada recover, bukan recover ya, tapi kalau sampai besok kita daily itu katakanlah kita low-nya itu di 49.000, katakan low-nya di 49.000. Ini terserah lah mau close-nya di berapa gitu ya. Nah, kalau di hari Selasa, which is itu besok, dia tidak menjebol lagi sampai di 49.000-nya, artinya kemungkinan besar bottoming is there. Ya, kemungkinan besar bottoming-nya is there. Tetapi kalau misalnya ternyata dia masih ngambil low-nya lagi ke bawah, ngambil low, ya mau dia nanti hammer, mau dia nggak hammer, tapi intinya kalau dia turun ke bawah, nah kemungkinan new moon-nya ini tidak berfungsi sebagai reversal. Ya, tidak berfungsi sebagai reversal. Yang mana itu mungkin akan mendorong selama fase Mercury retrograde akan didorong untuk turun ke bawah. Ya, nah yang gue harapkan tentunya adalah pergerakan tipis-tipis naik ke atas ya. Mau sekecil apapun gue tidak peduli, tapi yang tentu yang gue harapkan kalau market kripto ini mau ibarat kata mau recover, dia harus pelan-pelan naik ke atas ya, harus pelan-pelan naik ke atas. Kurang lebih gambarannya tuh seperti di mana kok? Kurang lebih gambarnya seperti di mana? Bentar ya, gue cari dulu kira-kira gambarannya di mana gitu ya, yang ada penurunan tapi dia akhirnya pelan-pelan naik dan akhirnya dia lanjut lagi gitu. Nah, bisa dibilang kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kalau di daily chart ini udah turunnya nih, udah turun banget, udah turun banget. Nah, di sini dia kan naik nih. Dia ada naik sedikit walaupun nih udah kelihatan sih sebenarnya di sini udah nggak bisa nih ngomong ya. Ini sorry, kita cari yang lebih 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 make sense. Kita cari yang lebih make sense. Bentar ya, yang lebih mirip, jangan jangan yang kayak gitu. Bentar ya. Nah, kayak gini lah. Nih. Kayak yang di sini, teman-teman. Ya, kayak di tanggal 26 November 2020. Ini kan candlenya gede ya kan? Ini kan candlenya gede nih. Ya kan? Candlenya gede, walaupun dia low-nya ketarik sampai ke atas tuh. Ketarik sampai ke atas. Nah, kuncinya adalah besoknya dia nggak boleh jebol low-nya. Jadi kuncinya besoknya tuh harusnya dia nggak boleh jebol low-nya kalau dia mau jadi bottoming. Nah, terserah lah dia mau kecil, dia mau naiknya kecil-kecil, nanti ujungnya dia harusnya akan breakout. Ya, kalau kita lihat di sini ujungnya dia langsung breakout. Nah, dia walaupun dia turun lagi baru dia lanjut bull run ke atas. Kayak gitu. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman. Ya, gambaran supaya gimana makanya mau recover atau tidak, ya. Atau bisa juga dia turunnya sedalam ini, besoknya dia sideways. Nah, ini yang biasanya terjadi, teman-teman. Ini yang biasanya terjadi, which is sorry. Gue ngomong sendiri. Sorry, tadi keputus. Nah, teman-teman, nah ini ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ada juga kemungkinan setelah dia penurunan dalam, ini kan karakteristiknya market crypto. Setelah dia penurunan dalam, biasanya dia akan sideways dulu. Nah, ini banyak yang ngomong nih, dia akan sideways dulu beberapa hari, baru dia akhirnya bisa naik lanjut ke atas. Nah, gue nggak yakin ini bisa terjadi, teman-teman. Jadi gue nggak yakin dia bisa terjadi mirip seperti ini. Ya, gue nggak yakin dia bisa terjadi mirip seperti ini. Kenapa? Kenapa, teman-teman? Ya, di sini itu belum ada yang namanya institusi atau belum ada yang namanya ETF. Ya, nah, kita itu udah di fase yang berbeda, teman-teman. Kita udah bisa dibilang ya, kita hampir nggak ada
hampir nggak ada pergerakan yang ketika dia pergerakan besar, habis itu marketnya sideways. Belum pernah ada, teman-teman. Ya, untuk saat ini kalau kita lihat di fase sideways yang besar ini, kita belum pernah ada satu ketika ada pergerakan besar, besoknya dia langsung sideways berhari-hari, berminggu-minggu. Justru ya, marketnya tuh langsung react-nya cukup cepat, teman-teman. Jadi, di fase yang sekarang, kalau kita perhatikan, volatilitas itu tinggi, teman-teman. Volatilitas itu tinggi. Walaupun kalau kita lihat ini besar banget 13% ya. Biasanya orang akan ngomong ini akan sideways dulu gitu ya. Tapi menurut gua tidak, teman-teman. Menurut gua kalau dia mau turun dia akan lanjut turun gitu. Kalau dia mau turun dia akan lanjut turun. Kalau tidak dia akan naiknya pelan-pelan kayak gini. Ya, dia akan naiknya pelan-pelan. Bukan yang sideways yang 100% dia dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Karena sekarang itu gua nggak tahu kenapa noise-nya di market tuh kayaknya gede banget, teman-teman. Noise di market tuh gede banget ya. Karena kalau kita lihat ya kalau orang ngomong pergerakan besar biasanya dia akan sideways dulu. Belum pernah, kita belum pernah ada, teman-teman. Ya, ini pergerakan besar nih. Habis itu kata orang sideways dulu. Ini enggak nih, naik turun langsung naik. Ini kenceng banget lagi di hari ini nih. Waktu itu turunnya sampai 6%, balik lagi ke atas 7%. Ya, jadi ini kedepannya akan volatile, teman-teman. Nah, ini akan jadi sangat disaster buat teman-teman yang tradingnya di futures. Jadi kalau gue sih menyarankan ke teman-teman ya, sampai 1 minggu ini harusnya teman-teman gak usah trading dulu. Ya, harusnya teman-teman gak usah trading dulu. Kecuali teman-teman yang masih percaya bahwa, oh oke, ini adalah saatnya gue untuk serok karena semua harga udah mulai murah. Kayak gitu. Ya, itu yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. Ya, itu aja. Kurang lebih apa yang gue bisa sampaikan. Jadi untuk Mercury retrograde sama New Moon kita belum bisa mendapatkan kesimpulan bahwa marketnya ini akan reversal atau tidak. Masih ada kemungkinan bahwa hari ini akan membuat reversal. Ya, tetapi jangan ditebak, jangan kalian seolah-olah kalian akan mikir, aduh, pokoknya 50.000 gua long, turun sini gua long, turun sini gua long, turun sini gua long, turun sini gua long. Nggak ada yang bisa menebak, nggak ada yang bisa kasih kalian jaminan, teman-teman. Bisa jadi kalau mau langsung turun 14% hari ini bisa. Ya, jadi totalnya nanti turunnya jadi 30%. Ya, which is itu ya, gue nggak harapin juga ya. Gue nggak harapin juga. Nih, bentar lagi sekitar 9 menit nih, market US akan open, teman-teman. Market US akan open, nah, kemungkinan kita akan volatile. Nah, itu yang mungkin gue bisa sampaikan ke teman-teman soal BTC-nya ya. Nah, kalau untuk ETH-nya sendiri gimana? Kalau untuk gambaran besarnya sendiri gimana kok? Nah, kalau untuk gambaran besarnya sendiri ya, kita itu areanya cukup banyak lah ya teman-teman ya. Areanya itu cukup banyak. Gua nggak tahu exactly akan terjadi di berapa bottomingnya gitu ya. Bottomingnya akan di berapa? Karena kalau kita lihat di sini itu demand, teman-teman. Di sini itu demand kok. Sebenarnya ini demand. Ya, kalau kita mau ngambil secara fixed range volume profile, ya fixed range volume profile itu juga merupakan area. Bukan tarik dari sini. Gue tariknya dari sini ya. Ini karena gue nariknya dari flow ETF, teman-teman. Which is itu di Januari sini. Gue akan tarik sampai sekarang. Ya, gue akan tarik sampai sekarang. Nah, di sini tuh ada satu demand juga, teman-teman. Nah, ada kemungkinan dia juga masih bisa turun juga sampai sini. Ya, karena di sini juga fair value gap. Jadi ini semuanya itu turun ke bawah sini semuanya masih di dalam POI, teman-teman. Semuanya masih di dalam point of interest daripada market. Bisa juga dia turunnya sampai sini. Ya, 44.000 sampai 40.000. Jadi kita belum bisa ekspektasi nih kira-kira low-nya akan di berapa. Kalau kita mau tarik Fibonacci pun, gue juga ragu ya, gue juga cukup ragu karena kalau kita lihat ini juga ada di 0,382, ini di 0,5. Jadi masih banyak area yang bisa kita jemput. Kalau kita lihat EMA 90 itu kemungkinannya sih bisa tepatnya di kurang lebih di 46.000 ya untuk low-nya daripada si Bitcoin, potensial low daripada si Bitcoin gitu. Jadi kalau misalnya ngomong TA ya gampang ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong TA mah gampang, mau ke sana, ini mau ke sini itu gampang. Tapi kalau sudah kejadian semuanya pasti udah bingung. Semuanya pasti udah bingung gitu ya. Baru nanti koar-koar biasanya buat apa gitu. Nah, kalau kita mau tarik sini ya lebar sebenarnya teman-teman, lebar. Semuanya ini bisa kita katakan sebagai support, bahkan sampai ke bawah sini sampai ke 38.000 itu juga masih support sebagai di Bitcoin. Ya, jadi kalau kita ngomongin secara time frame besarnya itu semuanya masih support. Nah, monthly teman-teman ya, ini kuncinya juga teman-teman, ini kuncinya juga. Nah, monthly ini jadi bulan Agustus ya teman-teman ya. Ini yang gua mungkin jadikan concern terakhirnya yang mana kalau monthly ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya di dalam bulan ini dia bisa jebol 42.000, ini akan cukup jelek buat si Bitcoin. Ya, akan cukup jelek buat si Bitcoin dan bahkan mungkin akan beberapa overall market tuh yang lain juga akan cukup berat, teman-teman. Ya, kalau dia bisa jebol daripada 42.000. Nah, kalau dia nge-week doang sampai di bulan Agustus itu oke. Ya, jadi sebenarnya waktu kita nih masih panjang, teman-teman.
teman-teman tergantung mau ngambilnya tuh seberapa panjang ya. Jadi kalau misalnya mau ngambilnya sesuai dari pilihannya ada beberapa lah teman-teman. Ini pilihannya beberapa ya. Yang pertama, gue kasih tahu dulu. Gue kasih tahu ya. Yang pertama adalah kalau dailynya itu full bearish candle ya. Jadi sama sekali tidak ada marubus. Gua tulis dulu sini ya. Jadi ada 3 pilihan kalau menurut gua ya, menurut at least kalau ini gua sendiri, at least gua sendiri ya. Kalau misalnya gua mau melakukan cut loss dalam jumlah besar di market spot ya, terutama untuk Bitcoin. Nah, gua akan bikin rule seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah daily jika full bearish candle ya, daily jika full bearish candle cut gitu. Ya, jadi kita sorry, gua tulis dulu ya. Nah, bisa cut loss dengan pilihan sebagai berikut ya, bisa cut loss dengan pilihan sebagai berikut. Jadi ini tergantung teman-teman mau lihatnya seberapa panjang ya, seberapa panjang. Nah, yang pertama adalah jika daily hari ini fullnya dengan full bearish candle sampai besok pagi, apalagi besoknya ditambah besoknya jebol low, nah itu bisa pertimbangkan untuk cut loss. Itu yang pertama. Yang kedua adalah weekly ya. Yang kedua adalah weekly. Jika weekly-nya dia tidak berhasil tidak berhasil mantul dari 44K, itu juga bisa pertimbangkan cut loss. Yang terakhir, ini yang paling terakhir. Monthly ya, jika close-nya monthly di bawah, jika close monthly di bawah 50K, ini juga bisa pertimbangkan cut loss. Oke. Jadi ini ada beberapa pilihan ya, menurut gua pribadi kalau teman-teman mau melihat apakah harus cut loss atau tidak ya. Apakah harus cut loss atau tidak. Ini at least yang gua lihat teman-teman ya. At least yang gua lihat. Karena kenapa? Kalau misalnya monthly-nya dia close-nya di bawah 50.000, which is ini artinya akan jadi bearish candle yang cukup besar, biasanya dia akan melanjutkan penurunannya kembali ke bawah. Bisa jadi yang isinya sampai 30 sampai 33 ya, 30 sampai 33, which is di situ juga gua pernah katakan bahwa di situ ada satu fair value gap yang sampai saat hari ini belum ditutup sama si market. Gitu. Itu yang menjadi concern juga ya, itu salah satu menjadi concern juga. Itu yang bisa jadi terjadi kalau misalnya monthly-nya dia tidak close-nya di bawah 50.000. Ya, jadi ini ada 3 pilihan untuk saat ini kalau teman-teman mau melihat apakah ini akan semakin dalam atau tidak, gitu ya. Karena ya, gue tidak tahu teman-teman, gue tidak tahu kira-kira dia akan bottoming di mana, itu gue tidak tahu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari tahu bottomnya akan di mana, gue tidak akan bisa menjawab teman-teman ya. Gue tidak akan bisa menjawab. Mungkin bisa teman-teman mau cari di tempat lain silakan ya, di channel-channel lain gitu. Oke, nah ini bahkan sekarang ini masih opennya di bawah 50.000 lagi, masih bergerak di bawah 50.000. Altcoin beberapa masih turun nih. Ya, itu yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. Oke, apalagi ya yang gue mau bahas ya. Cukup banyak sih sebenarnya. Ya. So, kesimpulannya gue bisa ngomong itu aja dulu teman-teman ya, itu aja dulu. Kalau misalnya ditanya mau di berapa gitu ya, mau di berapa dia bisa mantul, gue sih cuma bisa ngomong 46.000. Ya, 46.000 ini yang paling besar kemungkinannya untuk mantulnya kenceng. Ya, tapi gue juga tidak, kalau misalnya dia tercapai hari ini, ya, kalau misalnya 46.000 itu tercapai hari ini, teman-teman coba lihat bentuk daripada bearish candle-nya hari ini. Kenapa? Kalau kita lihat berarti bearish candle-nya satu hari kalau sampai di 46.000 itu sebesar ini, teman-teman. Ya, itu adalah merupakan satu hari penurunan terbesar di market kripto harusnya. Ya. Belum pernah ada yang lebih besar dari itu, teman-teman. Belum pernah ada yang lebih besar dari itu kalau sampai di 46.000. Makanya itu akan sangat ngeri kalau kita mau misalnya mau mendijen ambil barang di 46.000 ya. Nah, kalau teman-teman mau lihatnya itu ya berdasarkan dari flow ETF ya, teman-teman silakan tarik POC dari sini ke sini aja gitu. Dari sini ke sini ya, maka teman-teman akan mendapatkan ada beberapa support. Yang pertama di sini, yang kedua kemungkinan di 44.000 bahkan. Nah, itu makanya bingung teman-teman, kalau kita mau ngomongin price di saat kayak gini itu nggak bisa teman-teman. Di saat kayak gini tuh marketnya lagi jalan, jadi kita nggak akan bisa memberikan, nggak akan bisa 100% ya bahasanya. 80% bahkan susah teman-teman, 80% bahkan susah. Ada yang ngomong nih, hari ini nggak mungkin jebol dari 48, hari ini nggak mungkin jebol dari 45, itu banyak yang ngomong teman-teman. Tapi ya gue bisa ngomong itu
mereka kena bias, teman-teman. Mereka kena bias. Bias apa? Kemungkinan bias mereka adalah mereka udah nyangkut di spot lumayan banyak. Kayak gitu. Gue juga nyangkut di spot banyak kok. Gue nyangkut di spot banyak juga. Gitu. Tapi ya gue kalau memang dia penurunan, ya sudah. Gue biarkanlah dulu dia turun. Kayak gitu. Ya, itu yang gue bisa sampaikan, teman-teman. Oke. So, itu aja untuk technical, Mercury retrograde, new moon effect, dan juga Ethereum. Ya, nah, mungkin ini recordingnya gue akan lanjutkan sampai ke bagian request ya. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau request, mau ngomong apapun, boleh ya. Mau request apapun. Long term view juga boleh. Ya. WLD, XAU, Matic. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya ya. Gitu. Yang pasti sampai hari ini, gue tidak berubah pandangan gue, penurunan ini hanya disebabkan oleh external fundamental. Ya, external fundamental. Tapi kalau teman-teman yang percayanya ini adalah akhir dari market kripto, ya udah, cutlah dari sini. Makanya teman-teman harus belajar dulu dari awal bahwa market kripto itu diinvestasikan kira-kira apa tesisnya kalian? Kalau gua masih cukup banyak. Yang pertama, yang paling penting adalah total size daripada market cap-nya. Yang kedua adalah ETF yang masih terbuka. Ya, ETF yang masih terbuka. Nah, hari ini mungkin di malam ini mungkin harusnya akan ada penurunan ya, karena kalau kita lihat harusnya sih orang-orang US ini akan panik, teman-teman. Orang-orang US ini akan panik dan mereka akan melakukan sell off di ETF flow. Tapi gue nggak tahu juga ya, bisa jadi malah bottoming, malah tahu mereka yang mendorong harga untuk naik lagi, kayak gitu ya. Itu ya harapannya sih bisa ya, harapannya bisa seperti itu. Nah, mungkin gue akan bahas sedikit teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin flow ETF ataupun Bitcoin, berarti kita nggak bisa jauh-jauh dari Nasdaq dan juga DJI. Nah, Nasdaq sendiri itu sudah tercapai area demand yang gua pernah sampaikan di YouTube Weekly Market Review. Wait a minute. Nge-lag. Bentar teman-teman ya. Gua kalau nggak salah ngomong di YouTube Weekly ya, yang ini teman-teman, Weekly Crypto and Forex Market Review. Gua ada ngomong bahwa Nasdaq kemungkinan akan turun sampai ke area, gue lupa ya ini berapa areanya, 17.500-an. Nah, sekarang sudah tercapai ya untuk si Nasdaq sudah tercapai di area 17.000. Apakah di sini bisa langsung mantul? Gue tidak tahu. Yang pasti di area ini sudah menjadi area yang cukup murah untuk si Nasdaq. Nah, ada kemungkinan beberapa minggu ke depan dia bisa forming sideways dulu, baru dia mungkin mantul ya. Nah, ini mungkin akan mendorong untuk market kriptonya juga bisa rebound. Ya, kalau dianya rebound. Tapi ternyata kalau misalnya dia turun lagi ke dalam, ya market kriptonya mungkin akan mencari support yang lebih barunya lagi. Support yang lebih barunya. Bisa jadi kayak gitu juga, teman-teman ya. Yang pasti kalau kita lihat, ini cepat banget ya. Ini bahkan cepat banget. Gue udah ngomong nih, bahwa akan naik ke atas sini, dia akan lanjut turun ke bawah. Ternyata beneran naik ke atas sini, turun ke bawah nih. Nah, sekarang udah tercapai. Nah, ini tinggal tunggu konfirmasi aja beberapa hari ya. Mungkin entah hari ini, kalau besok ada bullish harami atau bullish inside bar, nah itu mungkin menarik kalau kita misalnya mau in ke Nasdaq gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau DJI sendiri gimana kok? Gue juga memiliki gue gambar apa ini? Gue juga memiliki satu pandangan yang menurut gue sih harusnya ya DJI ini belum nyampe ke topnya. Kalau kita ngomong secara topnya itu kemungkinan di 43.000 ya, 43.000 untuk topnya daripada pergerakan bullish yang besarnya. Kenapa 43.000? Ini sebenarnya sesederhana ini, bisa dibilang ini tuh kayak tarik ini, bullish flag inilah teman-teman. Ya, bullish flag. Nah, ini bahkan masih panjang banget ya. Ini bahkan masih panjang banget, bahkan bisa sampai ke 50.000. Ya, bahkan bisa sampai ke 50.000. Dan menurut gua, teman-teman, ya, gua sih bentar ya. Kita coba tarik ya, teman-teman ya. Menurut gua pribadi biasanya market itu reset ketika pemilu US selesai. Ya, menurut gua pribadi ya, biasanya market hampir di semua market. Jadi semua market itu ada beberapa yang secara time frame besarnya dia akan masuk ke dalam tren baru ketika pemilu US selesai. Yang pertama, teman-teman bisa cek ini di emas. Yang pertama, ya, teman-teman bisa cek di emas, beberapa pemilu US yang lalu itu menjadi bottomnya emas, kalau enggak dia jadi topnya emas. Dia antara jadi bottom atau enggak jadi top. Nah, sekarang kita coba lihat di DJI. US nanti pemilunya itu di November, which is November itu di sini. Ya, November kurang lebih masih ada beberapa minggu.
ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Harusnya November 24 berarti artinya terakhir adalah di November 2020. Ya, November 2020. Nah, kalau di sini dia sempat penurunan lumayan dalam dulu, baru akhirnya dia lanjut naik ke atas. Ya, tapi ini bisa dibilang, gue bisa bilang ini agak anomali. Kenapa anomali? Karena di sini itu terjadi yang namanya COVID crash. COVID crash-nya V-shape, jadi otomatis biasanya dia akan naik ke atas. Nah, coba kita lihat lagi ya, kalau misalnya kita tarik 4 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang berarti kurang lebih November 16. Nah, teman-teman bisa lihat ya, November 16. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Nah, dia jadi reversal lagi, teman-teman. Jadi, dia turun sebelum masuk ke November 2016, baru dia lanjut ke atas gitu, lanjut ke atas. Lanjut ke atasnya gue nggak tahu sampai exactnya di mana, itu nanti kita carinya pakai pakai cara lain lagi ya. Coba kita lihat lagi ya, November 12. Sorry, gue nggak tahu ya antara November 2012. Nah, nih, November 2012. Nah, lihat apa yang terjadi, dia turun ke bawah, lanjut naik ke atas, lanjut naik ke atas. Ya, jadi dia tuh bisa menjadi patokan bottom juga gitu, patokan bottom atau time reversalnya gitu ya. Berarti ada nggak sih kemungkinan DJI ini, ada nggak kemungkinan DJI ini akan naik turun dulu sampai sini, baru kayak ke atas? Mungkin bisa kayak gitu, teman-teman. Mungkin bisa kayak gitu. Berarti at least, I don't know, mungkin tahun depan masih bisa naik, tapi aku nggak tahu juga lah ya, karena ini ada perang, teman-teman ya. Karena ada perang, gue juga nggak cukup pede kalau dia bisa sampai ke 50 ribuan sekian. Ya, ya itulah. Intinya DJI sendiri gue belum melihat adanya potensi bearish ya. Walaupun ini ada pergerakan yang cukup besar, ini masih di dalam satu area yang cukup oke sih sebenarnya. Walaupun ini agak concern juga sih, agak concern juga, takutnya dia sekali lagi naik sebelum dia akhirnya turun. Itu yang ditakutkan. Ya, itu aja untuk DJI. Ya. Nah, tadi ada yang nanya XAU ya, WLD XAU. Oke. Kita mau bahas XAU dulu. Gua nggak tahu Pak teman-teman mau bahas XAU dari segi mana ya. Kalau misalnya teman-teman mau bahas segi rupiah ya, mau bahas segi rupiah, menurut gua di sini ada falling wage. Rising wage ya, rising wage, dan ini forming, udah nge-form satu double top juga ada, dia juga udah swing high gitu ya. Jadi ini kemungkinan besar kalau nanti dia turun, harusnya dia akan turun paling tidak itu sampai di area sini. Paling tidak sampai di area sini. Ya, ini base supportnya untuk si XAU paling dekat. Jadi kemungkinan untuk XAU kalau yang di gramasi rupiah ya, gram yang di rupiah itu masih ada kemungkinan penurunan sekitar, kalau dari harga sekarang berarti sekitar 4% ya untuk XAU IDR Gold. Nah, tapi kalau secara long term menurut gua pribadi dia akan mengisi sampai di 1.080.000 yang kemungkinan akan terjadi di November ya. Ya, November yang kurang lebih di pemilu US itu nanti ya. Nah, kalau XAU USD gimana kok? Berarti artinya XAU USD harusnya juga akan turun ya. Kalau kita lihat di daily candlestick-nya juga sama-sama juga mengalami penurunan. Nah, sekarang kan udah lumayan besar ya, dan harusnya ini udah banyak liquidity terambil di sini, maka harusnya dia akan koreksi dulu nih. Dia akan naik dulu. Dia akan naik dulu sedikit sebelum dia akhirnya turun. Dan nah, di XAU ini lumayan menarik, teman-teman. Di XAU ini lumayan menarik. Nah, ini mungkin gue akan bahas juga sebenarnya. Tadi gue mau bahas juga. Jadi kalau kita lihat New Moon itu di tanggal 4, teman-teman. Ya, di tanggal 4 gue udah ngomong kalau New Moon dia itu bisa terjadi di tanggal 2. Kalau 4 itu kan hari Minggu. Nah, bisa jadi dia itu either di tanggal 2 apa enggak di tanggal 5. Nah, tanggal 2 sama tanggal 5 ini sudah confirm menjadi reversalnya untuk XAU. Berarti artinya dalam minggu ini pandangan kita untuk ke XAU itu adalah bearish. Ya, XAU adalah bearish. Nah, sekarang dia udah turun ya. Kalau kita lihat ini sekarang dia udah turun. Harusnya ini masih bisa turun lagi sampai ke 2353, which is ini berarti kalau kita mau nge-buy, jangan gitu ya. Kalau kita mau nge-buy, jangan. Kalau kita lihat dia kan baru ngambil liquidity di sini ya. Dia baru ngambil liquidity di sini. Artinya dia harusnya akan naik dulu sedikit ya. Kurang lebih kita coba cari kurang lebih dia akan naik kemana nih. Gitu ya. Gue coba lihat dulu ya sebentar. Dia tuh sudah CHOCH di sini. Jadi dia pertama kali CHOCH dia di sini ya. Nah, lalu dia masuk ke dalam order block, dia turun ke bawah. Habis turun ke bawah, dia break of structure di sini. Ya kan? Dia break structure di sini. Artinya, kalau dia break structure, harusnya kita mencari fair value gap. Ya, kita harusnya mencari fair value gap. Ini breakaway fair value gap. Jadi, gue nggak terlalu suka sama pergerakan yang ini. Mungkin kalau di dalam time frame yang lebih kecil, harusnya kelihatan ya. Kalau di time frame yang lebih kecil, biasanya kelihatan. Kurang ya. Kalau gue lihatnya ini agak kurang.
agak kurang menarik. Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Bisa jadi ini pelan-pelan dulu dia naik sampai ke area sini. Ya, 2425 sampai 2430. Ya, ada kemungkinan. Berarti artinya dia akan ada kemungkinan 1, 2, 3 dia pelan. Harusnya pelan ya, ini nggak boleh cepet nih. Kalau ini misalnya ini cepet nih jelek. Nah, baru dia lanjut turun ke bawah. Oke, untuk SAU seperti itu yang gue bisa lihat. Ya, nah ini nanti ada yang kalau teman-teman yang tahu ya SMC ya, teman-teman yang tahu SMC, ya kan, teman-teman tahu SMC. Gue ngakak lah sebenarnya. Ini sebenarnya gue ngakak. Ini banyak banget yang hari ini kena kena tampol di XAU. Banyak banget yang kena tampol di XAU. Ya, ini hal bodoh. Ya, gue bisa ngomong hal bodoh. Kenapa? Kenapa seperti itu? Gue yakin ada beberapa orang itu yang hanya percaya sama metodenya mereka sendiri. Ada yang percaya sama metodenya mereka sendiri. Nah, mereka melihat teman-teman. Mereka ini melihat, waduh. Tuh ya, bentar-bentar. Ini sebelum terjadi. Jadi hari ini merah dalam ya. Nah, waktu masih di sini nih, masih di sini 2 Agustus nih. 2 Agustus mereka melihat nih, wih, ini mah marketnya akan lanjut ATH gitu kan. Kenapa ATH? Simple lah, di sini liquidity, ya kan? Di sini liquidity, terus juga ini pergerakan weekly-nya juga bagus, monthly-nya juga bagus, ya, monthly-nya juga bagus. Nah, sekarang aku tanya kalian. Sekarang aku tanya kalian, kayak mana kalian mau menjelaskan kayak gini? Apa yang kalian bisa jelaskan dari pergerakan ini? Nggak jadi ATH, ya kan? Nggak ada yang bisa jawab jawabannya. Jawabannya tuh makanya belajar fundamental. Jangan percaya sama satu metode doang. Walaupun bagus kalau kita belajar dari satu metode gitu ya, belajar dari satu metode kayak gitu. Ini di sini banyak nih yang tadinya ngebuy mampus hari ini ya, turunlah sampai ke liquidity-nya. Mau turun berapa pips kalian dari sini sampai ke sini? 2367, 2423, gue nggak tahu nih, berarti 300-400-an mungkin ya, 400-an pips. Nah sekarang kalau kita lihat ya, makanya kalau kita lihat, gue nggak tahu ya, kalau gue lihatnya sih sekarang dia menjadi reversal yang pasti ya, yang pasti dia menjadi reversal. Ini dia tinggal cari kurang lebih dia akan sampai di mana gitu, sampai di mana. Menurut gua sih dia akan naik sampai di sini. Menurut gua ya, ini at least menurut gua gitu. Ya, dia akan naik sampai situ. Tapi syaratnya adalah dia naiknya itu harus pelan-pelan. Kalau bisa di London marketnya, baru dia turun ke bawah. Atau enggak, paling tidak dia sideways dulu lah. Hari Rabu dia akan naik, baru hari Jumatnya dia turun. Yang pasti, secara gambaran besarnya, harusnya dia masih lanjut turun ke bawah. Paling tidak, kalau ini berarti bisa mencapai 2330. Kayak gitu aja yang gue bisa lihat ya. Karena ya ini saat ini kalau besok misalnya tiba-tiba ada satu candlestick hijau gede gimana kok? Ya udah berarti update lagi. Makanya kan gue ngomongnya adalah ini harus terjadi pelan-pelan. Harus terjadi pelan-pelan, jangan kekencengan. Kalau kekencengan nanti breakout dia. Kayak gitu ya. Yang gue bisa lihat untuk SAU. Oke, kita lanjut bahas apa lagi? WLD. WLD kita coba bahas yang agak panjang ya, WLD ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau lihat cara aku nganalisa kayak mana, nah, teman-teman coba lihat lah ya. Nah, gue hari ini akan menganalisa WLD. Nah, WLD kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat ya, dia itu relatively sebenarnya udah jelek karena dia monthly. Tunggu ya. Ini monthly candlestick teman-teman. Monthly candlestick. Kalau teman-teman buka ke line chart, artinya dia itu jebol support, ya kan? Artinya dia jebol support. Tapi teman-teman jangan lupa, hari ini masih tanggal 5 di bulan Agustus. Maka untuk WLD itu masih ada kemungkinan dia bisa naik kenceng dengan catatan monthly close-nya tidak boleh di area sekarang. Ya, di area sekarang. Nah, mungkin nanti ada yang tanya nih, berarti di sini tuh boleh beli ya kok? Kita ekspektasi dia akan naik sampai ke atas ini. Jawabannya tidak, itu goblok namanya. Itu goblok kalau kita mau melakukan pembelian di sini. Kecuali teman-teman tahu ya secara fundamental. Kalau secara teknikal itu belum ada konfirmasi bahwa dia akan naik ke atas. Nah, support selanjutnya di mana? Nah, supportnya itu yang selanjutnya di sini. Ya, ini bisa gampang aja kita lihat dari line chart. Berarti artinya WLD ini di posisi pertengahan kalau kita lihat di monthly, apakah dia akan turun lanjut ke bawah? Jawabannya tidak. Kemungkinan dia masih bisa naik ke atas. At least ya kalau misalnya dia monthly-nya ya. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus dia closing-nya hijau aja. Dia closing-nya hijau aja gitu ya. Hijau, kemungkinan dia bisa naik dulu paling tidak sampai ke area sini. Nah, fair value gap. Berarti artinya kemungkinan September
baru dia bisa jentuh 3,6. Nah, sampai di 3,6 nanti baru kita lihat. Baru kita lihat apakah dia bisa naik turun lagi atau tidak. Nah, maka kalau kita lihat berarti di weekly-nya di monthly-nya berarti kalau kita mau beli sekarang itu masih sangat tanggung. Nah, tapi kalau tadi kan di monthly tuh. Tadi di monthly. Nah, kalau teman-teman yang mau lebih lebih berani gitu ya, lebih berani ya udah tunggu di weekly-nya. Kalau weekly-nya di sini dia berhasil bertahan, ya udah naik ke atas. Kemungkinan bisa naik ke atas, at least sampai ke atas ini. Kayak gitu. Itu aja yang bisa gitu gua ngomong. Nah, kalau di daily gimana kok? Di daily sendiri sih dia masih ada di satu demand zone ya. Dia masih ada di satu demand zone di sini. Tapi ini demand-nya udah beberapa kali dites nih. Demand-nya udah beberapa kali dites. Berarti artinya ini high risk. Sebenarnya kalau mau ngambil posisi long itu bisa kayak gini. Atau buy ya. Posisi buy itu bisa kayak gini. Sorry ini ngapa kayak gini dia. Ya, bisa kayak gini. Tapi kalau ngambil stop loss-nya berarti harus di bawah sini. Di 20%. Nah, 20% itu di daily-nya. Di daily-nya sampai kurang lebih ke atas ini. Berarti artinya, kalau gue sendiri gue masih pede. Kalau misalnya dia bisa mantul sampai di Agustus ini ya, reversal gitu aja. Reversal aja sampai ke area sini. Nah, menurut gue dia akan naik dulu sampai ke 3,85. Nah, habis di sini, baru dia mungkin bisa turun lagi ke bawah. Gitu. Bisa nggak dia sampai di sini? Bisa, gitu. Ya, berarti secara long term sebenarnya gue nggak tahu ya kalau ini secara fundamental sih gue nggak suka kalau untuk si WLD. Gue nggak terlalu suka sama si WLD di fundamental. Tetapi untuk kenaikan sih masih sangat possible ya. Kenaikan sampai di 3,8 ini masih sangat possible. Tapi ini mungkin akan makan waktu ya. Mungkin at least sampai di bulan September atau Oktober dia baru bisa nyampe ke bagian atas. Kayak gitu. Itu WLD. Gampangnya kayak gitu aja. Matic. Ini yang mampus nih. Matic ini dia turun lagi ya teman-teman ya. Dia turun lagi dari demand-nya. Ini yang gue cukup khawatir untuk si Matic ya. Gue cukup khawatir untuk si Matic karena kalau demand licak pun kalau misalnya dia balik ke hijau, yang hijau coba BTC DOM bagus ya, betul sekali ya. Nah, kalau di monthly-nya sendiri ini udah kayak ibarat kata kayak mau mati ya mati, nggak mati ya sudah gitu ya. Mau mati ya mati, nggak mati ya sudah. Karena kenapa? Ini bisa jadi untuk si Matic ini dia membentuk yang namanya bearish flag. Apa yang terjadi sama Matic? Ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sama Matic. Jadi kemungkinan untuk si Matic ini gitu ya, kemungkinan untuk si Matic ini dia itu bisa jadi kalau mandinya tidak mantul ya. Jadi kalau mandinya tidak mantul ya dia akan turun ke bawah. Dia akan turun lanjut ke bawah. Nah, secara weekly pun kalau dia balik ke atas ini, balik ke atas 0,45 sekian, 4580, itu kemungkinan berat. Kemungkinan berat. Kenapa? Di bagian sini ada order block. Di bagian sini ada order block atau supply. Nah, ini harus dijebol dulu nih sama Matic kalau dia mau bullish. Nah, jadi catatannya kayak gini. Kok kalau misalnya gue beli Matic di bagian sini, gue pasti ada yang tanya nih, pasti ada yang tanya kayak gini, beli Matic di sini gitu kan? Nah, ternyata pelan-pelan harga Matic naik ke atas kok, ya, sesuai yang kok bilang sampai di 0,5 ada supply zone di situ. Nah, berarti gue harus cut loss ya kok di sini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tergantung apa? Tergantung kalau misalnya ternyata dia di minggu pertama dia nyentuh di area sini, ternyata candle-nya tuh kecil banget. Candle-nya kecil banget. Contohnya candle kecil tuh kayak mana? Contoh candle kecil tuh kayak mana? Ya, kita kasih contoh dulu. Bentar ya. Bentar ya. Mana ya contohnya ya? Nah, kayak gini nih, kayak gini. Nih, ya. Nah, ini kan jelas nih, ini adalah supply. Nah, dia candle-nya ini masih besar kan? Masih besar. Waktu itu kan masih besar. Terus tiba-tiba turun nih, turun ke sini. Closing-nya di sini. Ini berarti baru cut loss. Ini cut loss, ya. Nah, kalau kalian di sini cut loss, sakit hati. Lanjut lagi dia ke atas. Dia lanjut lagi ke atas, makanya harus nunggu konfirmasi. Artinya adalah kalau misalnya dia nanti naik ke sini, nah, disinilah teman-teman harus melihat di minggu itu dia dominan buy atau dominan sell. Kalau dia dominan sell, cut loss. Kalau dia dominan buy, biarin. Mungkin dia bisa lanjut dulu, naik ke atas sini, set. Nah, naik sini turun, baru dia naik lagi. Kayak gitu. Itu yang pasti kita harapkan. Ya, itu aja teman-teman. Oke, nah. Oke, Matic, BTC. Tadi BTC udah dibahas ya. Menki Om, waduh. Nah, pasti kayak gini. Dan ini contoh nih teman-teman. Ini contoh teman-teman yang harusnya tuh bukan harusnya ya. Kita boleh lah mendengarkan dia. Kita boleh mendengarkan si
ini ya 38 Fakingo, 33, 30.000 itu boleh. Ya sangat-sangat boleh itu untuk jadi kita namanya bahan pertimbangan teman-teman. Tetapi gini, kalau ada yang ngomong kayak gini jangan dipercaya dulu. Jangan panik. Karena gini, gak ada satu metode pun yang bisa exactly percaya low-nya di berapa. Karena kenapa teman-teman? Gue bisa ngomong kayak gitu kenapa? Gue nih ada memfollow satu channel lah bahasanya. Channelnya itu smart money konsepnya kuat banget. Smart money konsepnya kuat banget. Nah, kenapa teman-teman? Waktu mereka di harga 57.000, mereka ngomong akan ke 52. Mereka akan ngomong ke 52. Ya, mereka ngomong ke 52. Harga naiklah sampai ke sini ternyata. Nah, di sini mereka update. Mereka update akan ATH. Di sini akan ATH. Sampai sekarang nggak hilang. Sampai sekarang nggak hilang. Nah, sekarang udah turun, baru mereka ngomong 52-nya tercapai. Nah, itulah smart money konsep tuh kayak gitu, teman-teman. Bukan smart money konsep ya. Market tuh kayak gitu, teman-teman. Dinamis. Market tuh dinamis. Gak ada satu metode yang 100% ngomong bahwa dia akan ke 47, dia akan ke 38, dia akan ke 33. Tidak ada, teman-teman. Ya, mungkin bisa suatu saat kecapai, tapi kita nggak tahu kapan. Itu loh. Gitu ya. Mio Menki Om. Mio Menki Om. Mio, berarti kita lihat di kripto ya. Kita lihat di kripto aja, biar lebih panjang. Mio. Ini menarik ya. Ini kalau misalnya weekly-nya dia masih cukup oke, bisa jadi ada TTB pattern, bisa jadi. Ya. Karena kenapa? Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena kan gue ada ngomong tadi, Mercury retrograde. Kalau dia minggu ini aman, berarti harusnya selanjutnya di hijau. Nah, berarti kemungkinan si Meo ini masih ada kemungkinan naik. Kalau secara weekly candle-nya. Weekly candle-nya. Tapi ini kan masih di dalam sini nih. Masih di dalam sini. Nah, kita lihat dulu. Apa pergerakannya yang ada di daily. Nah, kita lihat aja. Set. Nah, set. Set. Ya kan? Gampangnya kan gini aja kan? Semua orang mah pasti bisa. Gitu. Gak mungkin kayak gini doang gak bisa gitu kan. Nah, ini kalau kita tarik dari mana ya? Kita tarik dari sini ke sini. Gak bisa, ini relatif sih ini relatif ya, kalau yang ini agak relatif teman-teman. Gua sih bisa narik kayak gini nih, nah si Meo menarik nih. Meo ini kenapa dia breakout, dia sekarang masuk ke confluence zone. Ini namanya confluence zone ya, ini confluence zone. CHR 0,1421. Nanti gua bahas CHR ya, santai nanti gua bahas CHR. Tadi Kofiq ada tanya ya. Nah, itu ya. Nah, di sini juga Meo ini cukup menarik ya. Meo ini cukup menarik. Dia habis mantul di order block yang ini, teman-teman. Meo yang ini. Nah, ini sebenarnya kalau mau ngambil ini sebenarnya bisa ya. Katakan besok lah ya, katakan besok ini confirm dia naik ke atas, beli di sini, stop loss-nya kurang lebih di bawah sini, 20.000, berarti TP-nya bisa di atas sini, bahkan di atas lebih lanjut lagi gitu untuk si Meo. Ya, jadi ini masih relatif masih oke ya. Masih cukup oke ya. Dengan catatan dia harus cepet nih, dia harus cepet balik. Kalau misalnya dia sideways ya udah cut aja dari sini. Kalau dia misalnya sideways tuh cut aja. Tapi kalau dia floating profitnya cepet oke untuk si Meo. Menarik nih Meo ya. Kuat ini kayaknya si Meo. Menki USDT. Maneki ya? Maneki atau Menki sih? Apa sih? Woi, siapa? Miss Breu. Menki ya? Menki atau Maneki? Boy, gila lo. Gila nih yang ini nih, nggak bener nih, typo. Maneki ya, Maneki. Oke, sabar apa. Nah, yang kayak gini nih yang agak sulit nih. Kok nggak ada yang bagian kripto ya, dia agak sulit. Ini apa ya? Nah, lebih jelas lah ini. Nah, ini yang agak jelek. Nah, kalau kayak gini gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa kan. Ya, simple. Semuanya breakdown ke bawah. Semuanya break. Jadi gue nggak akan bisa ngomong, oke ini akan naik itu enggak gitu, gitu ya. Tapi gue bisa kasih satu gambaran. Gue bisa kasih satu gambaran. Kalau misalnya minggu ini dia sentuh area 0,65, 0,61, seharusnya dia bisa breakout naik ke atas. Ya, jadi catatannya adalah kalau dia hammer itu dia bisa lanjut ke atas. Tapi kalau dia nggak hammer di minggu ini, harus di minggu ini, kalau dia nggak hammer dia harusnya lanjut turun. Itu aja. Itu yang gue bisa lihat untuk si Maneki. Ya, Om. Kita akan lihatnya yang long term ya teman-teman ya, biar kita lebih enak ngebahasnya. Wih, Om ini strong juga teman-teman.
Tapi for me ini jelek. For me jujurly ini jelek ya. For me jujurly ini jelek. Coba kita lihat dulu ya. Kenapa jelek? Eh ini agak susah kadang. Tapi kalau kita lihat secara volume aja ya, secara volume. Ya, secara volume. Om itu belum ada yang jual. Oh sorry, bukan belum ada yang jual. Di area sini tuh kemungkinan distribusi, teman-teman. Kemungkinan besar nih di sini distribusi. Ya, kemungkinan besar di bagian sini distribusi. Ada kemungkinan untuk si Om, dia bisa jadi dia bearish-nya telat. Bearish-nya telat. Karena si Om ini dia penurunannya kok kecil banget gitu ya. Jarang banget ada satu kripto yang penurunannya kecil banget. Nah, kita bisa lihat ya, di sini tuh ada kemungkinan untuk si Om itu dia membuat yang namanya akumulasi, manipulasi, lalu dia lanjut ke distribusi. Ini sama kayak ICP. Kita pernah ngomong ini di ICP. Ya, kita pernah ngomong ini di ICP. Apalagi ini juga baru menyentuh ATH-nya. Jadi untuk si Om mungkin kalau dibilang akan koreksinya itu pasti atau tidak, ya tentunya tidak. Tapi at least gue bisa mengekspektasikan untuk saat ini kalau misalnya mau beli pun sangat tidak disarankan untuk si Om, ya sangat tidak disarankan karena takutnya ini malah menjadi distribusinya untuk si Om gitu. Justru kalau gua sih yang kayak gini-gini nih, yang kayak gini gua akan jadikan watchlist buat short karena kenapa? Dia ini telat. Bahasanya dia ini telat. Dia nggak kebagian dam yang lumayan dalam. Dam yang lumayan dalam kayak gitu. Oke, itu yang gue bisa lihat. Untuk saat ini kalau dia nanti balik ya, coba perhatikan area sini, ini akan cukup kuat nih supply yang ini. Ya, supply yang ini akan cukup kuat. Itu aja, itu yang bisa gue lihat. Oke, itu untuk Om. Berarti nanti kemungkinan penurunan bisa turun sampai sini. Oke, itu aja ya. Untuk si Om. Yang mau tanya yang lain boleh. Silakan. Gue kira punya gue. Bahas BNB sudah jarang ikutin sejak dipegang CEO yang baru. BNB gue suka malah. BNB gue masih suka. Ya, BNB gue masih suka. Kenapa? Gue pernah ngomong nih. Gue nggak tahu ya. Gue tulis di mana ini sebenarnya pernah gue tulis sih. BNB ini kalau cari aja BNB. Nih, BNB, this one will continue the big wave. Catatannya adalah weekly-nya tidak close di bawah 430. Kalau weekly-nya close di bawah 430, ini kemungkinan akan turun. Ya, kemungkinan kalau weekly-nya close di bawah 430. Kenapa weekly-nya close di bawah 430? Ya udah, gue gambarin ulang ya. Ini dulu pernah ada gambar nih. Kita pernah nyentuh bottom di BNB. Ya udahlah ya, gue hapus saja ya. Gak usah lah, janganlah. Soalnya BNB gue win rate-nya masih 100%. Sayang. Win rate-nya masih 100%. Bentar ya, bentar. Break away fair value gap. Makanya gue juga bilang di sini dia akan lanjut ke atas, beneran aja dia lanjut ke atas. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi gambarnya gini dulu nih. Ya kan, ini kan weekly nih. Jadi kan ini pergerakan bullish lah ya. Pokoknya di bullish, ini kan lagi koreksi ke bawah. Ya kan? Nah, kita lihat dulu IMA-nya masih oke nggak? Nah, masih semuanya masih trending trending up ke atas. Nah, biasanya kalau dia habis ngambil satu liquidity besar, dia itu biasanya akan turun ke fair value gap terdekat. Nah, ini fair value gap terdekatnya nih. Ini fair value gap terdekatnya di weekly candlestick. Nah, kalau kita tarik ke sini, ini bertepatan dengan area support and resistance. Artinya kalau dia di close di bawah 430 di sini berarti ini supportnya itu kejebol gitu loh. Supportnya kejebol itu aja simpelnya kan sederhananya seperti itu. That's why gue bikin 430 itu sebagai closing yang tidak boleh dilakukan di weekly chart. Nah, sekarang ya kalau kita lihat di daily chart ini ada satu demand yang cukup besar di bagian sini dari sini ke sini. Nah, ini barusan dijemput sama si BNB nih, Nah, bisa nggak dia up ke atas? Bisa teman-teman ya. Berarti kalau dia up kemungkinan sampai 645. Tapi kalau sampai 645 nanti dia jebol lagi, bisa jadi dia jadi bearish teman-teman. Bisa jadi dia bearish ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian sini 1, 2, 3, 4 artinya di bagian sini itu dia bikin yang namanya Quasimodo bearish. Artinya kalau kita tarik dari sini ke sini, premium zone-nya itu akan menjadi area untuk dia selling di area sini 620 untuk turun ke 346. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya di sini ternyata dia jebol kenceng banget, ya udah dia lanjut. Menurut gua sih harusnya lanjut ya. Menurut gua harusnya lanjut sampai ke 1000, I don't know. I don't know 1000 atau tidak ya. Tapi kalau gambaran dari sini sih 1000. Gambaran dari sini 1000. Kenapa? Karena ini kemungkinan dia itu bikin yang namanya weekly wave yang besar. Susah ya carinya ya. Ini gambarnya jelek banget.
nih ya, line chart. Ini gede sih, gede banget sih. Satu, dua, tiga, empat, terusnya dia lanjut lima. Kayak gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Ya, ini tinggal tarik aja dari bagian sini, tarik ke sini, Fibonacci di sini, internal retracement, ya kan? Ya biasanya dia akan di 0,382 sampai 0,5. Ya udah, ini kan terbukti gitu. Nah makanya kalau gue bilang market kripto ini udah end ya, gue tidak melihat satu koin besar ya. Jadi kalau gue sih melihat koin besar ya. Biasa gue lihatnya dari koin besar. Kalau koin kecil, ya kalau kalian kayak megang meme ya see you bye bye aja gitu ya. See you bye bye kalau teman-teman investnya di meme. Kalau gue sih invest tidak di meme ya. Gue tidak pernah invest di meme itu aja. Bukan gue sombong ya. Gue tidak mau invest di meme karena ya resikonya seperti sekarang. Kalau teman-teman invest di meme, ketika ternyata salah, bukan bull market, ya udah teman-teman akan nyangkut banyak banget di sana. US Open langsung kick in the market up. Bagus, bagus ya. Makanya gue udah bilang, gak ada yang bisa 100% ngomong marketnya akan turun. Kamu percaya nggak, bro YMT? Coba kamu cari komunitas manapun, ya, komunitas yang aktif, lagi update, pasti ada yang ngomong 830 ini ada kemungkinan marketnya turun. Bahkan ada yang ngomong mungkin market akan lanjut turun. Ada yang ngomong tuh. Nah, sekarang di 52, 53, ya, lihatlah kamu. Nanti kamu lihatlah, kena tabok gue bilang. Kalau teman-teman terlalu pede itu kena tabok. Yang hijau cuma BTC Dom, Tia. Oke, Tia. Boleh, boleh. Oh iya, mau tanya ini boleh juga. Nvidia Master tuh boleh juga, boleh, boleh, boleh. Kalau teman-teman ada yang mau ngomong, request aja ya, request aja. Biar lebih cepat kalau teman-teman mau mau melewati antrian. Tunggu sebelum kesal, gue mau ke Bro Victor dulu. Gue mau ke Bro Victor karena Bro Victor nih bos besar nih, bos besar. CHR itu Bro Victor kalau mau misalnya dalam investasi ya, dalam investasi lihatnya di time frame besar. Aduh, nanti kelihatan target kita. Janganlah ya, targetnya kita tutupin aja. Nah, ini aja. Ya, monthly. Kuncinya di monthly. Ya, jangan ambil di futures makanya. Jangan ambil di futures tadi, ngambilnya di futures pula. Karena ini area besar dan ini adalah area termurahnya. Kalau teman-teman pernah ingat gua di bacotan kakek atau enggak di nggak tahu mungkin di sini juga pernah ngomong. Gue pernah ngomong kalau CHR masuk sini gue all in. Gue sempat nggak pede waktu itu. Gue sempat nggak pede waktu itu ketika di sini. Gue beli CHR agak banyak juga di sini. Ternyata beneran nyampe loh. Gue pernah ngomong kan 0,17 gue akan beli CHR. Dan sekarang nyampe. Nah CHR ini salah satu koin yang secara fundamental menurut gue bagus. Simple, sederhana aja teman-teman ya. Di market kali ini dia nggak turun sampai sedalam daripada bottomnya di Oktober, September. Oh iya, ini juga catatan penting teman-teman. Ini catatan penting. Buat teman-teman yang mau tahu koin itu bisa long term atau enggak, mau tahu koin itu bisa long term atau tidak, teman-teman bisa ambil satu kesimpulan ini aja. Ini cukup membantu harusnya. Yang pertama adalah cek low di September atau Oktober 23. Kalau low itu dijebol, ya, jika dijebol jelek. Jika tidak bagus. Ya, jika tidak bagus. Jika tidak bagus. Lebih bagus gitu ya, lebih bagus kalau dia masih di atas 0,618. Ya, lebih bagus kalau dia masih di atas 0,618 Fibo. 0,618 Fibo dari mana? Dari low-nya yang di Oktober, kalian tarik sampai ke ujung atasnya yang bagian sini. Ya, sampai di peak-nya kalau nggak salah bulan-bulan April itu nge-peak. Nah, teman-teman cari 0,618-nya. Nah, kalau dia masih di atas 0,618 itu masih bagus, tapi kalau dia masih di support yang di bagian sini, support bawah sini, itu masih bisa recover, tapi biasanya akan lambat. Itu kuncinya. Itu kunci sederhananya. Ya, jadi ini CHR gambaran gua masih oke. Kalau di ngomong time frame kecilnya gimana? Gue coba lihat dulu ya time frame kecilnya. Dia cuma bisa kelihatan di weekly sebenarnya. Ya, harusnya nggak usah, memang nggak usah dicari. Tapi ini bagus sih, gue cukup suka sih ini di area sini. Gue cukup suka sih. Ya, dengan catatan weekly-nya bagus. Ya, kita lanjut. Nirnya bagian belakang. Nir gua nanti kasih kalian gambaran besar lah. Tapi gua nggak mau spill ekosistemnya. Gua nggak mau spill ekosistem. Tiap karena di ekosistemnya gue gede. Ekosistem gue gede, Nir juga gue gede. Tia, nah kalau kita lihat Tia pun masih cukup oke ya. Masih cukup.
Relatif masih cukup oke sih bro. Relatif masih cukup oke untuk si Tia ya. Catatannya adalah dia harus nyentuh 5,08 nih dulu. Jadi dalam minggu ini dia pastikan dia bisa nyentuh 5,088. Kenapa sih gue bisa ngomong kayak gitu kan? Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Itu simple sebenarnya brosal. Lu kan sering pakai SMC. Lu kan sering pakai SMC. Karena kalau misalnya weekly ini dia tetap di sini ya. Dia tetap di sini. Berarti artinya ini tuh jadi order block high probability. Ya kan? Ini jadi order block high probability. Brosal pasti udah ngerti lah. Brosal mah lebih jago lah pakai SMC daripada gua. Ya, ini kalau dia jadi dia catatannya dia harus nyentuh 5 ini dulu. Paling tidak harus nyentuh 5 ini dulu. Kalau dia nyentuh 5 itu baru kita bisa ekspektasi dia bisa lanjut ke atas. Kalau tidak, mungkin dia akan lanjut turun. Mungkin dia akan lanjut turun. Itu aja untuk si Tia. Ya, bisa jadi Tia ini bisa jadi dia mau bikin double bottom yang besar. Bisa jadi ya, gue tidak ngomong ini pasti ya teman-teman ya. Bisa jadi si Tia ini dia mau bikin satu double bottom yang besar. Ya, double bottom yang besar. Artinya kalau misalnya terjadi, maka targetnya ya iya, kurang lebih di atas inilah. Gitu untuk si Tia. Ya, jadi kita ngomongnya time frame besar ya teman-teman ya. Gue nggak akan ngomong time frame kecil. Kalau ngomong time frame kecil itu berarti untuk orang-orang yang futures. DIM sama AV. Nah, DIM ini akhirnya gagal bro. Gagal ini. DIM ini gagal. Kemarin gue ngomong DIM ini ada kemungkinan bisa naik sampai ke 200%. Tapi apakah ini sudah kena stop loss sih sebenarnya belum ya. Kalau sebenarnya secara setup tuh secara setup tuh harusnya belum gitu. Ya harusnya belum. Tapi itu udah jelek. Udah jelek aja dia di bawah sini. Nah, gue jadi agak nggak pede dia bisa naik ke atas sini walaupun mungkin masih bisa ya. Mungkin untuk saat ini ya kalau dia naik, gue cuma bisa mengekspektasikan dia naiknya sampai sini. Kayak gitu. Ini mirip-mirip sama si Tia nih. Ini persis sama kayak si Tia. Dia kayaknya mau bikin satu double bottom dulu kali ya. Kayak gitu. Untuk si DYM. Secara volume sih masih oke banget. Kalau kita lihat ini volumenya meningkat. Ketika turun, volumenya turun. Artinya ya berarti ini buangannya nih buangan panik. Bukan buangan asli buangan. Buangan asli buangan. Gimana tuh Joy? Buangan asli buangan. Gitu. Ya, nanti gue mau spill sedikit teman-teman. Gue ada satu strategi yang gue cukup balik modal feature gue. Ami, alhamdulillah ya, alhamdulillah. AAV long term untuk kedepannya. Nah kalau AAV gue belum berubah ya. AAV gue masih cukup pede ya. AAV gue masih cukup pede. Tapi ini spot ya. Ini kemarin kan spot ya. Gue spot market ya kemarin ya di AAV. Ini kemarin kena lagi entry-nya. Masih cukup pede ya. Belum ada perubahan untuk si AAV. Ya. 206,39 untuk si AAV. Ini justru jauh lebih oke. Ini simple aja sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Oh, ini juga salah satu kunci teman-teman. Ini salah satu key point juga yang cukup penting. Ini juga key point yang cukup penting. Gue nggak tahu ya, teman-teman ngerti nggak ya, bahwa di market crypto itu ada yang namanya lending sector. Itu ada yang namanya lending and borrowing sector. Nah, lending and borrowing ini teman-teman pasti tahu kan, namanya kan minjam meminjam, ya nggak? Minjam meminjam. Kalau ada orang yang mau minjam duit di market crypto, minjem duit di market crypto. Artinya mereka masih pede sama market crypto. Ya nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau mereka masih minjem duit di DeFi market crypto, artinya mereka masih pede sama market cryptonya sendiri. Ya kan? Nah, di lending sektor, teman-teman bisa cek di DeFi lama, bahwa TVL daripada si AAV itu terus meningkat. Dia sebagai salah satu lending terbesar di market crypto. Artinya ini orang-orang di market crypto tuh masih cukup bullish. Memang ini ada penurunan. Ini penurunan karena harga AAV-nya mungkin turun juga. Ya, gue sih belum ngecek sih exactly apakah ini benar-benar turunnya karena AAV sendiri atau tidak. Tapi coba kita lihat ya. AAV price. Ya, nah, AAV price. Dia nggak akan selalu 100% mengikuti. Nah, iya teman-teman. Lihat ya. Ini AAV-nya harganya turun. Set. Ya kan? Harganya kan lagi turun di 106. Nah, TVL-nya juga ikut turun. Nah, tapi teman-teman bisa perhatikan nggak? Ini pernah terjadi nih. Dari 125 dia turun ke 86 nih si AAV. Nah, ternyata di TVL-nya dia meningkatnya lebih tinggi daripada token price yang sebelumnya. Artinya di situ ada orang yang lending dalam jumlah besar. Berarti mereka masih cukup pede sama market crypto. Ini salah satu view di fundamental yang teman-teman harus mengerti juga ya untuk melihat indikator market crypto. Jadi untuk AAV gue masih sama di spot market ya, ini masih di spot market bukan di futures ya, bukan di futures. Nah ini mungkin akan cukup menarik untuk si AAV. Penurunannya sih lumayan dalam memang ya, penurunannya lumayan dalam. Ini kalau bisa ngambil 23% stop
sih oke gitu ya. 23%. Harusnya sih aman ya. Kalau dilihat sih dari beberapa kali sih supportnya terjaga terus. Walaupun ini volumenya gede banget sih memang. Gila sih ini sampai 4 hari terakhir nih volumenya gede banget sih AV. Ya, NIR, Manta. Wah, NIR. Oke, boleh kita bahas NIR ya. Ini salah satu koin yang gue cukup besar porsinya untuk investasi ya. Ini salah satu koin yang kalau kita cek dari Oktober 2023, ini salah satu tadi yang kita ngomong sampai sekarang, dia masih di 0,5 sampai 0,382. Nah, teman-teman yang ngerti 0,5 sama 0,382 itu kalau mantul ya, kalau mantul itu paling minimal adalah tarikan dari sini ke sini 1,618-nya. Ya, jadi NIR ini juga merupakan salah satu pegangan terbesar gua ya. Ini kalau ya mungkin teman-teman yang belum punya e-booknya NIR, gua ada research untuk NIR sama ekosistem yang nantinya juga teman-teman akan gua ajak untuk join di dalam grup research. Nah, ya ini ada satu grup research. Nah, itu nanti teman-teman bisa kalau mau ya silakan ya bisa kontak gua, teman-teman cek pin message di sini buat teman-teman yang belum ya atau misalnya lupa gitu ya. Nah, NIR, gua masih cukup pede untuk si NIR ya. Jadi dia untuk secara time frame besarnya, walaupun sekarang dia lagi ada di bawah IMA 90 ya, tapi ya kita lihatlah recover-nya nanti seperti apa gitu ya, recover-nya untuk senior ini seperti apa. Gua pribadi sih tadi ada nyerok ya. Ini makanya ada setup di sini minus stop loss-nya 15%, stop loss-nya 15 MTech pula anjay. Stop loss-nya minus 15%. SL-nya 15%. Ini kenapa? Ini simple aja kalau kalian lihat di line chart, ini kan nih ya, ini kan kayak demand lah gitulah bahasanya demand lah gitu udah ya jadi sesimpel itu kenapa gua serok dinir gitu ya serok dinir. Nah volumenya pun kecil ya jadi ketika kalau kalian lihat ini harga naik volume penurunan kecil ya kan berarti kan harusnya there is nothing gak ada pembuangan yang besar di NIR kecuali karena ada market yang black swan kayak tadi ya black swan maka ya gue masih cukup pede ya ini masih gambaran yang sangat besarnya menurut gue pribadi paling tidak ATH. Target atasnya berapa? Gue nggak mau spill. Itu gue spillnya di ebook ya. Gue spillnya di ebook. Ini salah satu koin big caps yang paling gue pede untuk di hold jangka panjang. Bahkan lebih pede dibanding ETH sama Solana. Ya, gue lebih pede dibanding ini daripada ETH sama Solana. Teman-teman bisa langsung baca tuh di bagian ebooknya itu gue ada kasih tahu kenapa gue lebih milih NIR dibandingkan ETH sama Solana. Kalau teman-teman pergi ke influencer besar teman pasti mereka ngomongnya kalau nggak Solana ETH kalau nggak Solana ETH kalau nggak BTC ya kan kalau aku NIR aja kalau aku NIR gitu ya again disclaimer on ya teman-teman harus lakukan research lagi untuk si NIR sendiri. Oke, kita lanjut ini NIR cukup oke juga ya indikator MACD-nya juga masih belum masuk ke area negatif mudah-mudahan bisa bounce ke atas kalau bisa bounce ke atas harusnya hitung 1 bulan 2 bulan harusnya dia bisa 1 bulan harusnya dia bisa ke 7 harusnya bisa ke $7 ya 7,123 di situ dia ada satu utang sekaligus juga menjadi resisten bullish flag-nya ya bullish flag ataupun bullish descending broadening wedge ya terserah ya ada satu utang di sana untuk senior dan kalau kita lihat di daily chart dia ada satu potensi ya di daily chart ini dia ada satu potensi di mana di sini dia ada kemungkinan. Gue tidak ngomong ini udah kejadian ya. Ini kan namanya goblok kalau udah kejadian ini belum ya. Ini belum apa bahasanya? Belum cross ya, belum crossing. Jadi ini kalau crossing itu baru lebih pede gitu. Tapi yang pasti gue udah serok di area sini 3,213. Kalau nggak percaya ya teman-teman tadi bisa lihat ya. Gue udah ngomong betting the bottom. Nah, betting the bottom 32,13 itu belum gue lepas juga sampai sekarang. Ya. Oke. Tadi adalah NIR. Oke, sekarang kita lanjut ke NIR Manta. Nah, ini yang mampus nih kalau kalau ada yang tanya Manta sih gue udah nggak bisa jawab lagi ya. Nah lah, gue nggak bisa jawab lagi sih ini. Gue nggak bisa jawab lagi sih sejujurnya sih gue nggak bisa jawab lagi. Ya, nggak bisa jawab lagi lah. Nggak bisa jawab lagi. 0,7856 ini jadi resisten terdekatnya untuk si Manta itu aja lah. Masih ada satu fair value gap ketinggalan 2,3. Ini mungkin bisa jadi top bull run-nya sampai di sana aja ya untuk si Manta. The chain ya. Daripada Manta lebih bagus Tia. Metis.
Oh, kalau kalian ngomong layer 2 ya, kalau kalian ngomong layer 2, gua lebih pede ya, teman-teman ya. Kalau kalian ngomong layer 2, gua jauh lebih pede sama IMX. Wih, tapi Metis ini cukup menarik sih. Nah, ini salah satu koin yang bagus, teman-teman ya. Dari Oktober sampai sekarang, nah dia masih di 0,618, ya kan? Oh, ini juga area yang oke sih untuk si Metis ya. Ini area demand, supply become demand nih teman-teman. Ini supply become demand ya. Ini harga turun, sebelumnya di sini adalah supply, sekarang ini menjadi demand ya, menjadi demand untuk si Metis. Ini cukup menarik sih untuk si Metis ya. Gue cukup suka nih untuk si Metis. Coba kita lihat dulu ya, line chartnya berarti kurang lebih dia mau bentuk apa sih? Wah, nggak, bukan. Kayaknya sih kalau gue mau narik ya, kalau gue mau narik target ya, mungkin kalau misalnya target Metis ya, tuh 200, 300 berarti ya. Oh gila loh. 300 berarti dari sini ke atas ini 1000 ya. Waduh. Gua nggak tahu ya. Kembali lagi teman-teman cari fundamentalnya. Apakah possible untuk si Metis bisa sampai ke 297,9 ya, 297,9 untuk si Metis. Ini juga masih oke banget sih, volumenya juga kecil banget ya. Tapi kalau dia volume kecil tuh berarti dia udah buang di sini. Dia udah buang di atas ini berarti big money-nya. Iyalah, average-nya di sini, dia buang di sini. Berarti ini kan POC, POC-nya sih gua nggak tahu ya, exactly POC-nya di mana. Hmm, ya di sinilah. Di sini masih oke lah. Di sini itu area demand ya, area demand. Asalkan dia nggak jebol dua-dua ya. Nggak jebol dua-dua sih oke lah untuk si Metis ini. Tapi kalau kalian ngomong layer 2-nya Ethereum ya, layer 2 Ethereum, gua paling suka sama IMX. Gue paling suka sama IMX. Pertama bukan karena teknikal ya. Kalau teknikal ya jelas dia penurunannya sama lah kayak koin-koin lain ya. Kalau kita lihat di monthly chart juga dia ini lagi di fair value gap yang monthly kan. Fair value gap monthly yang gede. Bisa nggak dia turun sampai ke 0,75? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa gitu ya. Karena kalau nanti kalau dia turun 0,75 pun gue bisa narik kayak gini kan. Kan sederhana gitu ya. Bisa jadi dia bisa turun sampai ke bagian sini gitu kan. Teman, yang gue lihat adalah yang penting gue lihat aja di sini pokoknya ada satu area yang gue bisa ambil untuk posisi long atau buy. Kalau misalnya dia masih turun ke bawah ya udah gue tinggal stop loss. Ketika dia bawa sini baru gue serok lagi. Nah, gue kenapa suka IMX teman-teman ya? Gue kenapa suka IMX? Gue kalau ARB nggak suka, OP juga nggak suka. Ya, gue bahkan kalau di layer 2 itu gue cuman sukanya di IMX. Kalau untuk Ethereum ya, Ethereum gue cuma suka di IMX sama Matic satu lagi by fundamental ya. Fundamental gue cuma suka IMX sama Matic. Kalau yang lain layer 2 gue kurang. Nah, teman-teman lihat, IMX ini menarik loh. Jadi selama market ini turun ya, selama harganya turun, apa yang terjadi sama IMX? Tapi ini nggak banyak yang bahas. Ini nggak banyak, kayaknya nggak ada satupun yang bahas. Tapi Matic kan ya udah. Nah ini nggak ada satupun yang bahas. Aktif usernya stabil di atas, ya, monthly masih di atas, weekly masih di atas, bahkan fee-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan Solana konsistennya ya, secara konsistennya, ya, ini konsisten banget nih dari dulu sampai sekarang tinggi terus fee-nya IMX. Gue sih nggak, gue tadi singkat cerita gue cari tahu lah, gue cari tahu ada apa. Ya, thank you, gak apa-apa kalau yang mau duluan ya. Gue tadi singkat cerita gue cari tahu lah IMX ini ada apa gitu kan di dalamnya. Ternyata IMX ini kalau kita pergi ke di app Radar ya teman-teman ya. Kalau kita pergi ke di app Radar, kita cari aja IMX. Ah, nggak usah lah. Nggak usah lah panjang. Pokoknya IMX itu banyak koin gaming di dalamnya. Hampir semua koin gaming yang besar itu rata-rata di IMX. Illuvium. Illuvium itu ada di IMX. Kok, yuk master sama Nvidia. Aku mau balik kantor dulu. Ini banyak yang request. Ya udahlah, teman-teman kita izin ya master sama Nvidia ya. Kalau master kan biasanya turunnya karena Bitcoin ya. Biasanya turunnya karena Bitcoin. Wah, 12%. Mampus. Kayaknya masih bisa turun ya untuk si master. Wah, gue nggak tahu sih apakah bisa ke 700 atau tidak ya. Tapi kalau yang gue lihat sih 700. Yang gue lihat sih 700. Ya, yang gue lihat ya. Ini sekali lagi gue hanya lihat aja gitu ya. Gue tidak tahu ya. Teman-teman do your own research ya. Nah, 700.
around here ya untuk si MSTR. Kecuali di area sini dia nggak breakdown ya. Kecuali di area sini dia nggak breakdown. Berarti artinya kalau dalam minggu ini dia bisa recover sih oke. Tapi kalau enggak, gue lebih prefer tidak ya untuk si MSTR. Ya, ini pasti banyak banget yang invest di MSTR. MSTR double-nya Bitcoin. Berarti kalau kita beli Bitcoin MSTR gue akan naiknya lebih tinggi. Itu cuma kata-kata influencer, teman-teman, ya. Gue kasih tahu kalian aja, itu cuma kata-kata influencer. Akan ada satu hari di mana master naik, Bitcoin naik, master nggak naik. Ya, itu gue kasih tahu aja. Gue kasih tahu dulu, ya. Teman-teman cari tahu sendiri. Gua nggak mau ngomong, ya. Gue nggak mau ngomong kenapa kayak gitu. Nvidia belum? Nvidia Desember 2024 untuk Nvidia, ya, untuk Nvidia Desember 2024 sebagai top. Ini namanya insider trading ya. Insider trading nih kalau untuk si Nvidia. Weekly chart. Weekly chart dia ada di area demand lah ya. Area ini area demand lah. Cuman demandnya sih gede banget sih. Demandnya gede banget ya. Bentar. Gue cari kebiasaannya dulu ya. Gue cari kebiasaannya. Nvidia. Ah, nggak tahu juga sih. Nggak terlalu pede liatnya. Lihatnya sih nggak terlalu pede ya. Coba ambil dari ini aja deh. Ambil dari ini kan. Tarik ke sini ya. External retracement ya. Waduh, nggak bisa. Agak jauh nih. 1,68 dia baru jadi support. Di bagian sini nggak ada apa-apa kalau di sininya. Kurang sih kalau aku sih jujurnya aku nggak tahu ya ini mau kemana. Jujurnya aku nggak tahu. Untuk drawdown, ya itulah yang namanya kalau market sudah naiknya lumayan besar, turunnya tuh biasanya akan jauh lebih dalam. Ondo kan aku pernah pernah remind ke kalian juga ya. Gue pernah remind ke kalian kalau Ondo itu dia tidak berhasil break di sini, dia akan turun sampai ke sini. Tapi sekarang dia turunnya sampai ke sini. Nah, kalau dia sudah turun sampai ke sini, artinya kemungkinan RWA ini udah mulai kacau nih, udah mulai nggak jelas nih RWA. Ya, ini gue close aja ya. Ini gue close aja. Gue masih ingat kok analisa gimana gitu. Karena kalau kita lihat, ini turunnya dalam banget kan. Nah, ini ada satu order block nih. Ini kemungkinan nanti akan menjadi satu area yang sangat kuat untuk si Ondo. Ya, jadi Ondo gue nggak terlalu bullish lagi. Ondo gue nggak terlalu bullish lagi. Sorry, ini bisa jadi sampai di sini. Sorry. Ini aja. Ini. Untuk si Ondo. Ya, si Ondo. Itu. Oke. Itu gue bisa lihat untuk si Ondo satu. So Nvidia kurang jago. Woi, gila lu. Ini mau masuk ke YouTube loh. Ini masih recording loh. Ini masih mau masuk ke YouTube nih. Jadi ini biar teman-teman nggak banyak tanya aja, nggak banyak tanya lagi ya. Nggak korek. Jadi kita hari ini aja lihat aja volumenya. MicroStrategy bukan STRK, lihat aja volumenya gitu. MTech kok, Doge XRP short term, oke lah, maunya yang short term ya. Sebenarnya kalau gue bilang nggak bisa trading teman-teman, sekarang tuh nggak bisa. MTech USDT lagi anjing. MTech kena stop loss. Nah, stop loss. Ini tadi, iya, gue juga udah cut ini. Jadi, udah cut juga dari kemarin. Kena stop loss ini, MTech. Lepas jempol dari sini dia. Mungkin dia kalau turun, expect sampai di 350-an ini ya. 350-an ini. Ini tadi sempat cukup strong ya. Sempat cukup strong, tapi sekali strong, dalam banget. Ini tadi siang sih, tadi sore ya. Tadi sore tiba-tiba market IHSG-nya turun semua. IHSG-nya turun semua. Jadi untuk si MTech ini mungkin dia masih mau turun dulu, tapi ini masih bisa tercapai. Ini masih bisa tercapai, tapi mungkin bukan sekarang gitu. Mungkin bukan sekarang. Kemungkinan dia masih bisa turun dulu sampai ke ya RWA gue most likely skip ya. Gue most likely skip udah RWA itu. Udah mulai gak jelas sih, jujur li ya. Jujur li udah mulai gak jelas. Token pun bahkan gue juga gak beli lagi. Token gue udah sell juga, udah lumayan lama gue gak beli lagi. Walaupun harganya sekarang udah di 0,04 ke bawah ya. Karena juga gue mau staking juga gak bener. AI gue bullish. AI gue sangat bullish. Ya, gue sangat-sangat bullish dengan AI. Terutama Nvidia. Terutama kuncinya di Nvidia. Ya, kunci.
Mending beli permen. Kuncinya di Nvidia, ya. Gitu. Coba kita lihat Fed ya, teman-teman ya. Kita lihat Fed. Iyalah, masih di area sini masih oke kok. Ini kalau teman-teman mau tahu ya, kenapa kenapa harusnya masih ada satu lagi kena malah master lagi. Ada satu kenaikan lagi untuk si Fed ya. Ini sebenarnya kita bisa belajar dari mana. Itu 100% mirip, teman-teman. 100% mirip. Gua nggak tahu mungkin ini bandarnya mana sama bandarnya Fed ini sama ya. Gue sih nggak pernah cari tahu ya. Gua nggak peduli juga soalnya. Gua nggak peduli juga kalaupun sama. Bandarnya ini mirip, teman-teman, kalau gua lihat ya. Coba kita masuk ke monthly chart ya. Nah, walaupun sih agak berbeda tipis lah ya, agak berbeda tipis untuk sekarang karena mungkin sekarang ini ada institusi jadi memalas ya lihatnya ya. Kalau kita lihat November 2022, sep ya, berarti artinya dia ada satu kali kenaikan nih. Satu kali naik 900%. Lalu sepanjang selesai 900%, Fed-nya turun dulu sekitar 70%, ya kan? 70%. Nah, coba kita lihat mana kapan dia pertama kali naik. Pertama kali naik dia itu di sekitar dia naik pertama kali di Maret 2020 ya. Kita katakan dari sini aja. Naik sampai ke sini 400%. Ya kan? 400%. Kalau kita tarik bawah lagi 800. Tapi kalau kita ambilnya dari closing aja 400. Habis itu dia konsolidasi dulu. Turun sekitar 50%. Ya, jadi ini 970, 450 ya. Lalu setelah itu dia naik si Fed. Setelah itu si Fed naik 1400%. Sekarang dia lagi turun nih, 70%. Ya. Nah, mana juga mirip. Tadi 400 ya, tadi 400. Sekarang dia naiknya berapa nih? 2000%. Ini waktu itu kalau nggak salah Facebook ganti nama jadi Meta. Habis itu turunlah dia 70%. Ya. Nah, ayo. Habis itu kan ini belum terjadi ya. Ini belum terjadi dan orang-orang banyak yang ngomong kan, market cycle-nya market crypto tuh harusnya sampai 2025 toh gitu kan. Gue juga masih cukup, gue juga pede ya. Bukan cuma karena kata orang ya 2025 ya, tapi data fundamental tuh menunjukkan sampai 2025 market crypto masih bullish ya. Nah, harusnya untuk si Fed harusnya ada satu kali lagi kenaikan sebelum dia akhirnya turun dan itu harusnya di Desember 2024 sampai November 2024 untuk si Fed yang kemungkinan mirip seperti yang kemungkinan mirip seperti si MANA. Nah, itu yang gue lihat 2025 akhir. 2024 Desember. Enggak, kalau gue bukan di 2025. Itu 2025 kata orang. Kalau aku 2024 Desember. 2024 Desember, mungkin akan ada turun sekali dikit, habis itu naik lagi dikit, baru dia turun. Exactly akan turun menurut gue di pertengahan 2025. Pertengahan 2025. Ya. Cycle kali ini lebih cepat. Ya. Teman-teman bisa bandingkan lah dari beberapa cycle sebelumnya. Silakan cari tahu aja. Gitu ya. Itu yang gue lihat ya. Ini yang gue lihat ya daripada si Fed mana gitu. So menurut gue ada satu kali lagi. At least untuk si mana. Dan ya kita kembali lagi ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin Bitcoin kita udah nggak bisa jauh-jauh sama yang namanya politik gitu ya. Sepanjang politik ini US itu belum election ya. US itu belum election. Gue masih cukup pede bahwa sampai di bulan November kita akan mengalami bullish market ya. Mungkin sampai 100.000. I don't know ya. I don't know sampai 100.000 atau 150.000 terserah. Pokoknya gue masih cukup bullish untuk crypto market ya. So itu aja lah teman-teman untuk hari ini ya. Requestnya hari ini udah selesai. Update-nya juga udah selesai ya. Kembali lagi teman-teman kalau mau cari mau lebih pasti kumpulin data sebanyak mungkin teman-teman ya. Kumpulin data sebanyak mungkin sebelum teman-teman ambil keputusan ya. Itu aja yang gue bisa kasih pandangan ke teman-teman. So, good night, selamat malam. Thank you buat teman-teman semua yang udah join dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa join juga Telegram Trading Tanpa Baper. Teman-teman nanti cek di link yang ada di deskripsi. Oke? So, gua stop ya recordingnya. Thank